AC Milan resmi umumkan pemilik baru Redbird. Kampiun Serie A Liga Italia 2021-2022 AC Milan mengumumkan pengambil alihan klub dari Elite Management menuju ke grup investasi asal Amerika Serikat Redbird. Akuisisi klub yang baru saja menjadi kampiun Italia tersebut bernilai 1,2 miliar euro. Kedua belah pihak telah melakukan pembicaraan selama beberapa pekan terakhir dan sekarang mereka telah mencapai kesepakatan senilai 1,2 miliar euro. Demikian pernyataan resmi klub dikutip dari Football Italia pada Rabu 1 Juni 2022. Pembelian oleh Redbird dipimpin oleh mantan bankir Goldman Sachs Gary Cardinal. Sebelumnya, Redbird membeli sekitar 10% saham di Fenway Sport Group, perusahaan induk milik Liverpool pun tim bisbol profesional Boston Red Sox. Bagi Cardinal, kesepakatan itu jadi akuisisi paling terkenal dalam dunia olahraga. Selain itu, Redbird mendapatkan kepemilikan atas klub yang telah dinobatkan sebagai juara Eropa 7 kali. Investor Amerika Serikat muncul sebagai pesaing untuk pengambil alihan klub setelah Bahrain Invest Corp sedang dalam tahap awal pembicaraan dengan Elliott. Pada akhirnya, Redbird mengambil keuntungan karena formula penawaran yang diajukannya. Sambung pernyataan tersebut, Redbird akan memiliki saham mayoritas Milan. Dengan Elliott akan mempertahankan kepentingan saham minoritas dan kursi dewan direksi klub berjuluk I Rossoneri. Pengambil alihan akan berlangsung selama musim panas dan diharapkan akan selesai pada September tahun ini. Milan di bawah kepemimpinan Elite Management bisa kembali bersaing di papan atas Liga Italia. Teranyar Il Diavolo Rosso baru saja memenangkan titel Scudetto ke-19 sekaligus merusak dominasi Inter Milan serta Juventus. Paolo Maldini diam-diam sudah pepet ex bintang Bayern Munchen. Transfer kejutan datang dari AC Milan. Klub berjuluk I Rossoneri tersebut kepergok ingin mendatangkan playmaker PSV Eindhoven, yakni Mario Götze. Manajemen I Rossoneri di bawah komando Paolo Maldini bahkan sudah melakukan kontak dengan agen Götze. Bukan tanpa sebab mengapa AC Milan menginginkan jasa ex-andalan Borussia Dortmund dan Bayern Munchen tersebut. Pasalnya AC Milan tak punya playmaker yang bisa diandalkan sepeninggal Hakan Calhanoglu yang memutuskan hijrah ke Inter Milan. Brahim Diaz digadang-gadang jadi suksesor Calhanoglu yang tak mampu menunjukkan penampilan yang konsisten selama kampanye musim 2021-2022. Statistik mencatat, ex-Real Madrid tersebut hanya mengemas 4 gol plus 4 assist dalam 40 penampilannya di semua ajang. Penampilan tersebut terbilang jauh dari kata lumayan. Stefano Pioli pun harus mengalah dan merombak skema permainannya lantaran tak punya playmaker yang mumpuni. Itulah sebabnya, Paolo Maldini berkeinginan untuk menggait playmaker anyar dalam jendela transfer musim panas nanti. Sejumlah nama pun dikaitkan dengan Rossoneri, mulai dari Isco Real Madrid, Charles de Ketelaere, Klub Brugge, hingga Rodrigo Di Paul Atletico Madrid. Tak cukup di situ, gosip Grace dari Sport 1 membocorkan jika AC Milan diam-diam kepergok mendekati playmaker PSV Eindhoven yakni Mario Götze. Menurut media yang berbasis di Jerman tersebut, Götze masuk dalam daftar belanja AC Milan dalam bursa transfer musim panas nanti. Bahkan ketertarikan AC Milan terbilang serius, bagaimana tidak, manajemen AC Milan dilaporkan sudah melakukan kontak dengan agen Götze. Saat ini kontak Götze bersama PSV Eindhoven akan berakhir pada 2024 mendatang. Namun klub Eredivisie tersebut kemungkinan besar tak akan menyodorkan perpanjangan kontrak. Disitulah AC Milan punya kans besar untuk membawa Götze ke San Siro. Diyakini, kepergian Götze akan menelan biaya tak kurang dari 4,5 juta euro saja. Selain AC Milan, Götze juga diminati oleh klub lain. Salah satunya adalah Benfica di bawah asuhan Roger Schmidt yang ingin reuni dengan Götze. Masa depan Mario Götze kontrak dengan PSV sampai tahun 2024, cuit jurnalis Sport 1 Patrick Berger. Benfica Lisabon dengan pelatih baru Roger Schmidt mencoba mengontraknya, tapi AC Milan juga dalam perlombaan. Ada pembicaraan antara agen Götze dan juara Serie A. Mario Götze memiliki klausul rilis 4-5 juta euro. Bukan tanpa sebab, mengapa harga Götze terus menurun dari musim ke musim. Pasalnya sejak menderita cedera, Götze sulit menemukan penampilan terbaiknya. Bahkan bersama PSV Eindhoven musim ini, Götze baru mengemas 12 gol plus 11 assist dalam 52 penampilannya di semua ajang. Ante Rebic dilepas ke Bundesliga. Meski jadi bagian dari skuad AC Milan yang menjuarai Serie A Liga Italia 2021-2022, Ante Rebic boleh dibilang justru mengalami musim yang kurang mengesankan. Merujuk pada perannya yang tak lagi semenonjol 2 musim sebelumnya, saat dia direkrut secara permanen dari Eintracht Frankfurt pada September 2020, masa depan Ante Rebic jadi spekulasi di San Siro. Terlebih, ada kabar kalau tim Bundesliga tertarik akan jasa sang pemain pada jendela transfer musim panas Juni ini.
Calcio Mercato mengulas, musim 2021-2022 jadi periode penuh tantangan bagi pemain asal Kroasia tersebut. Ledakan performa Rafael Leao plus masalah cedera membuat Ante Rebic malah lebih sering menepi ketimbang merumput di lapangan. Torehan 3 gol cukup menggambarkan kalau Ante Rebic memang tak cukup mengilap musim lalu. Klub Liga Jerman Wolfsburg dilaporkan telah melakukan pendekatan terhadap perwakilan sang pemain. Klub itu juga sudah melemparkan inquiry ke Milan terkait situasi Ante Rebic di San Siro. Langkah Wolfsburg itu diyakini dipicu oleh keinginan pelatih baru mereka, Niko Kovac, yang merupakan pelatih lama Rebic di Eintracht Frankfurt. Niko Kovac ingin membawa Ante Rebic kembali ke Bundesliga dan menjadikannya seorang penting dalam proyek barunya bersama Wolfsburg. Namun, sepertinya Milan tak akan membiarkan Ante Rebic pergi. Terlebih kontrak sang pemain baru akan habis pada 30 Juni 2025. Pelatih kepala AC Milan Stefano Pioli juga sangat percaya padanya, mengingat sang pemain pernah mencapai double digit pada perolehan gol pada 2 musim sebelumnya bersama Rossoneri. Laporan tersebut menambahkan bahwa Pioli masih menganggap Ante Rebic sebagai pusat dari rencananya. Jadi pilihan apakah dia akan tetap bersama Rossoneri atau tidak akan tergantung pada sang pemain. Paolo Maldini sudah merencanakan pertemuan dengan perwakilan Rebic pada Juni ini guna membahas seputar masa depan sang pemain. Milan tak akan terburu-buru dan hanya akan mempertimbangkan faktor ekonomi soal Ante Rebic. Kalau Wolfsburg menyodorkan tawaran yang cocok, Milan akan berpeluang melepas sang pemain. Mahar AC Milan untuk tebus Zaniolo, uang tunai plus Alexis Saelemaekers. Masa depan Nicolo Zaniolo bersama AS Roma tengah jadi pertanyaan menyusul ketertarikan yang ditunjukkan oleh AC Milan belakangan ini. Masa bakti gelandang berusia 22 tahun itu di Stadion Olimpico pun juga tinggal menyisakan 2 tahun lagi, dan musim panas ini bisa jadi momen terbaik untuk Roma jika ingin menguangkan sang pemain. Situasi Zaniolo bersama Roma itulah yang kemudian membuat Milan tertarik untuk membuangnya ke kota mode. Zaniolo dinilai bisa jadi suntikan tenaga ekstra bagi Rossoneri, yang pada musim depan akan kembali berlaga di ajang Liga Champions dalam 2 musim beruntun. Seperti dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, demi memuluskan transfer Zaniolo, Milan dikabarkan siap menyerahkan uang tunai senilai 25 juta euro plus Alexis Saelemaekers pada AS Roma. Khusus untuk Saelemaekers, pemain asal Belgia itu performanya naik turun pada musim ini, meskipun pada akhirnya Rossoneri keluar sebagai juara Serie A. Sampai berita ini diturunkan, baik Milan dan Roma masih melakukan negosiasi terkait formula transfer apa yang bakal dipakai untuk menuntaskan transfer Zaniolo. Dengan jadwal bursa transfer musim panas yang masih cukup panjang, kedua belah kubu tak terburu-buru untuk bisa meresmikan transfer ini.